Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, kelas hubungan internasional A, pada kesempatan kali ini akan melaksanakan diskusi tentang filsafat ilmu pengetahuan. Kami pun membagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama adalah definisi filsafat, yang kedua adalah sejarah filsafat, kemudian yang ketiga objek dan kegiatan filsafat, yang keempat tujuan dan manfaat filsafat, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum masuk ke dalam diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Marcella Caroline, yang kedua ada Sekar Aulia Cantika Putri, anggota ketiga Sana Saras Darundas, anggota keempat Sabrina Elsabella, dan yang kelima adalah saya sendiri, Fadlia, sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Langsung saja masuk kepada subbagian yang pertama, yakni definisi filsafat. Kepada teman-teman yang ingin menyatakan pendapatnya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, kepada Marcella saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, kalau menurut saya pribadi, berdasarkan apa yang sudah saya baca, jadi kan kata filsafat itu berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia. Nah, berarti itu kan dibagi jadi dua, philos dan sophia. Nah, kata philos sendiri itu artinya cinta, dan kata sophia itu artinya kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi, kalau misalnya kita kaitkan dengan filsafat ilmu pengetahuan, itu artinya kayak ilmu yang mencintai kebenaran, mencari tahu tentang kebenaran terhadap segala sesuatu. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, filsafat itu diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Nah, kalau dari dua pengertian itu sih yang aku simpulin, filsafat itu merupakan pemikiran yang membahas segala sesuatu secara komprehensif dan bersifat rasional. Itu dari aku. Terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin menyatakan pendapatnya? Saya persilakan Sekar Aulia. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi saya ingin menambahkan dari pengertian filsafat dari Marcella tadi. Kalau filsafat itu artinya adalah keinginan yang disertai usaha atau ilmu pengetahuan yang dibahas secara rasional, menyeluruh, dan mendasar. Filsafat itu sendiri muncul karena rasa kekaguman manusia yang mendorong rasa ingin tahu, lalu untuk mendorong juga untuk berpikir hingga memperoleh jawaban. Dan menurut Ahmad Tafsir, filsafat itu adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Definisi filsafat yang dirumuskan oleh para ahli itu berkembang menyesuaikan zamannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Sabrina Elsabella. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya hanya ingin menambahkan filsafat menurut Hasbullah Bakri. Filsafat itu ilmu yang meneliti secara mendalam tentang ketuhanan, manusia, dan alam semesta untuk menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana alam dapat dicapai sejauh pikiran manusia dan bagaimana perilaku manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi? Mungkin sudah cukup untuk subtem yang pertama. Saya lanjut kepada yang kedua, yaitu sejarah dari filsafat. Saya persilakan kepada yang ingin membukakan pendapatnya, silakan Resen. Ya, silakan Elsa. Terima kasih. Nah, jadi sejarah filsafat itu lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Dan pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Kepada Marcella saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi aku mau menambahin aja dari pendapatnya Elsa tadi. Jadi sebenarnya kan filsafat itu munculnya itu dari pikiran manusia itu sendiri gitu mas. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu kan punya rasa ingin tahu yang sangat besar gitu mas. Jadi dari rasa ingin tahu yang sangat besar itu mendorong manusia untuk mempertanyakan segala sesuatu sampai ia memperoleh penjelasan yang benar dan memuaskan. Yang mana konsep itu dipakai di dalam filsafat, yaitu namanya berpikir rasional kan, seperti ciri khasnya filsafat itu sendiri. Nah terus kalau sejarah seiring berjalannya waktu itu filsafat itu lahir di Yunani dan dikembangkan sejak awal abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yunani itu berhasil untuk mengolah berbagai ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari dunia timur menjadi benar-benar rasional, ilmiah, dan berkembang pesat sampai sekarang. Bahkan sampai dipergunakan sampai masa kini itu kayak matematika, ilmu alam lainnya kayak ilmu apa namanya luar angkasa kayak gitu-gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi? Mungkin karena sudah tidak ada lagi, saya rasa cukup untuk subtem yang kedua. Saya lanjut kepada sub bagian yang ketiga, yaitu objek dan kegiatan. Oke, selanjutnya nomor sub bagian yang ketiga, yaitu objek dan kegiatan filsafat. Kepada teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya, dipersilakan. Silakan kepada Sanas. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang objek filsafat ilmu. Yang pertama itu objek filsafat ilmu. Filsafat memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Yang kedua itu objek formal filsafat ilmu. Objek formal adalah suatu pandangan dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan yang artinya filsafat ilmu lebih menambah perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan dengan sudut pandang di mana subjek menelaah objek materialnya yang tidak terbatas pada apa yang mampu diindrawi saja, melainkan seluruh hakikat sesuatu baik yang nyata maupun yang abstrak. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.
Baik, saya lanjutkan. Apakah masih ada lagi? Kepada Marcella, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya mau nambahin sedikit aja dari pendapatnya Sanas tadi. Kalau kita ngomongin tentang filsafat ilmu pengetahuan, ini berdasarkan buku yang saya baca, objek material filsafat ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang mana dalam pembahasannya itu bersifat mendasar, teoritis, dan praktis. Nah, kalau kegiatan filsafat itu karena dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan, jadi kegiatan-kegiatan itu berdasarkan akal budi manusia. Contohnya kayak pengamatan, observasi, penelitian, dan pengalaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Sekar saya persilahkan. Ya, saya mau menambahkan aja kegiatan filsafat itu bersangkutan sama peranan filsafat. Nah, dan peranan filsafat itu sendiri ada 3, yaitu pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Pendobrak itu artinya sebagai ilmu yang menyadarkan manusia agar tidak terlalu percaya pada mitos. Lalu sebagai pembebas yaitu membantu manusia agar terbebas dari kepercayaan yang belum bisa diketahui kebenarannya atau asal-usulnya. Sedangkan pembimbing yaitu untuk membimbing manusia melihat hal yang dianggap benar atau salah, serta mempercayai hal-hal yang nyata yang sudah ada buktinya dan tidak hanya berdasarkan pada mitos. Terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi? Saya lanjut kepada subtem yang keempat, yaitu tujuan dan manfaat filsafat. Baik, kepada Sanas saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit saja. Jadi yang diketahui filsafat bisa membantu berpikir secara kritis saat menghadapi suatu masalah. Pemikiran kritis di sini mengarah pada hal untuk menyadari akan arah tujuan dari kegiatan berpikir, yaitu untuk mencari kejelasan. Jadi, filsafat membantu mendorong manusia untuk keluar dari cara berpikir yang tidak atau bahkan kurang jelas, dan membebaskan manusia dari cara pemahaman yang dangkal, dan membimbing manusia untuk berpikiran luas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi? Kepada Marcella saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya setuju banget sih sama apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Jadi selain filsafat itu mendorong manusia untuk berpikir kritis dan logis, filsafat itu juga bertujuan untuk membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Secara rasional yang berarti kayak masuk akal gitu. Nah, dengan pemikiran filsafat yang rasional, logis, dan kritis ini bermanfaat untuk mencari kebenaran dan kejelasan terhadap segala sesuatu yang ada. Sehingga manusia dengan konsep pemikiran filsafat ini akan terlepas dari ketidaktahuan, kebodohan, serta pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Karena orang dengan pemikiran kritis itu pasti kan nggak akan bisa gampang menerima informasi atau segala sesuatu begitu aja. Pasti mereka mencari kejelasan terhadap sesuatu yang mereka terima. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, setelah itu mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang manfaat dari filsafat dan tujuannya. Manfaat dari filsafat itu yang pertama, kita mampu dan dapat berpikir sendiri secara kritis seperti tadi yang dijelaskan beberapa teman-teman. Kemudian dengan berfilsafat kita akan lebih menjadi manusia yang lebih mendidik dan akan lebih membangun diri sendiri. Kemudian
memberikan dasar-dasar pengetahuan kita, memberikan juga pandangan yang sintesis sehingga seluruh pengetahuan yang kita ketahui merupakan satu kesatuan. Kemudian adapun tujuan filsafat secara humanisme, memiliki pandangan bahwa pendidikan filsafat harus diterapkan pada kebutuhan anak guna mewujudkan aktualisasi diri, perkembangan yang efektif, serta pembentukan moral. Oke, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Sekar. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, apa sih bedanya ilmu filsafat dan filsafat ilmu itu? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya berikan kepada Elsa Bella, silakan disebutkan. Jadi saya ingin bertanya, kan ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan, namun mengapa tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan adalah ilmu? Terima kasih. Oke, saya lanjut kepada Sanas. Saya di sini ingin bertanya, mengapa terjadi pertentangan antara ilmu filsafat dan ilmu agama? Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Marcella. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Sekar, yaitu apa sih bedanya ilmu filsafat sama filsafat ilmu kan? Jadi sebenarnya kalau ilmu filsafat, ini menurut yang saya baca ya, ilmu filsafat itu ya filsafat itu sendiri, sedangkan kalau filsafat ilmu itu filsafat yang ada pada sebuah ilmu. Nah, yang membedakan itu ada di kajiannya, kajian antara kedua hal ini. Jadi kalau kajian ilmu filsafat itu ditujukan untuk mendapatkan kebenaran mutlak atau kebenaran yang absolut, yaitu benar dilihat dari berbagai sudut pandang dan benar pula untuk sepanjang masa. Sedangkan kalau kajian filsafat pada sebuah ilmu atau yang biasa disebut filsafat ilmu itu bertujuan kajiannya itu untuk memegang etika keilmuan, mencari kegunaan yang terbaik dari ilmu untuk kesejahteraan manusia, mencegah agar ilmu tidak menghancurkan manusia tetapi menyejahterakannya, serta mencari kebenaran atau common sense, bukan kebenaran mutlak atau kebenaran yang masuk akal, namun tetap diupayakan mencari kajian-kajian yang mendekati kebenaran mutlak. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi, silakan. Baik, terima kasih kepada Marcella. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi jawaban dari Marcella atau ingin menjawab lagi pertanyaan dari ketiga pertanyaan tersebut? Ada Sekar, saya persilahkan. Ya, jadi terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Shanas yang pertanyaannya adalah mengapa terjadi pertentangan antara ilmu filsafat dan ilmu agama. Nah, jadi jawaban saya itu adalah menurut saya, sepengetahuan saya, kenapa ilmu filsafat itu berbeda dengan ilmu agama, karena pada dasarnya hakikat kedua ilmu itu sendiri sudah beda. Jadi hakikat itu ada dua, yaitu supernaturalisme dan naturalisme. Supernaturalisme itu sendiri mengkaji hal-hal yang wujudnya itu gaib atau tidak bisa dinalar oleh manusia. Contohnya itu seperti keberadaan Tuhan, terus malaikat, dan lain-lain. Lalu naturalisme itu mengkaji hal-hal yang mendasarkan pada materi atau fisik atau yang dapat diindra oleh manusia. Nah, ilmu agama itu hakikatnya supernaturalisme, sedangkan ilmu filsafat itu hakikatnya naturalisme. Jadi
hakikat mereka sendiri itu aja udah beda. Lalu yang kedua itu ilmu filsafat itu kan mencari kebenaran kan, ilmu yang mencari atau memfokuskan kepada mencari kebenaran yang disusun secara teoritis dan sistematis. Nah, kebenaran itu sendiri itu ada dua, yaitu kebenaran hakiki dan kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran hakiki itu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Yang contohnya itu adalah seperti wahyu, terus yang ada di dalam kitab-kitab, gitu. Kayak gitu kan kita yang kayak gitu kan keyakinan kan, jadi nggak bisa diganggu gugat gitu loh, kita mau nggak mau harus percaya itu. Nah, kalau yang kebenaran ilmiah sendiri itu adalah sesuatu yang kebenaran yang berdasarkan teori-teori atau pengalaman manusia, keadaan alam, ilmu yang terus berkembang di tengah-tengah manusia, atau sesuatu yang bisa dipelajari atau diteliti. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sekar. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Kalau menurut saya, ilmu filsafat dengan ilmu agama ini, kalau ilmu filsafat mungkin menegaskan kembali jawabannya sama seperti Sekar tadi, yaitu ilmu yang kita bisa kaji, kita bisa teliti secara mendalam, secara teoritis lagi dengan penelitian atau dengan pengalaman manusia. Tetapi untuk ilmu agama itu adalah ilmu tetap atau ilmu yang sudah diturunkan dari langit dan tidak dapat diubah ataupun digali kebenarannya karena itu sudah merupakan ketetapan. Apakah masih ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan? Atau yang ingin menanggapi? Baik, di sini yang saya lihat adalah pertanyaan dari Sekar dan Sanas sudah terjawab. Untuk pertanyaan dari Elsa, apakah ada yang ingin menjawab? Silakan kepada Sekar. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan Elsa, yaitu ilmu adalah kumpulan pengetahuan, namun kenapa tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan adalah ilmu? Nah, jadi menurut saya itu pengetahuan adalah sesuatu yang hanya diketahui. Itu tuh bisa berupa pengalaman atau cerita orang lain atau intuisi. Pokoknya segala hal yang kita ketahui hanya berdasarkan omongan orang lain itu bisa jadi pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan yang sudah sistematis, yang sudah tersistem dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalau pengetahuan aja itu nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu filsafat ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara teoritis dan logis. Jadi dia itu bukan cuma sekedar pengetahuan yang seperti gini, dongeng itu bisa merupakan pengetahuan, tapi dia nggak bisa dikatakan ilmu karena itu nggak ada buktinya dan nggak ada teori secara logisnya. Kalau menurut saya itu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada lagi yang ingin menanggapi? Baik, kalau tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Jadi, dari beberapa subtema yang kita diskusikan pada hari ini, yang bisa saya simpulkan adalah kata filsafat ini definisinya adalah berasal dari kata filosofia, yakni dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata philos dan yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi filosofia berarti cinta pada kebijakan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran ilmu pengetahuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat diartikan
sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Kemudian, objek filsafat ilmu, filsafat memiliki dua macam objek. Yang pertama objek material dan yang kedua adalah objek formal. Objek material filsafat ilmu yaitu sesuatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau bahan atau pembentukan pengetahuan, hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Kemudian objek formal filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah sesuatu pandangan dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu lebih menambah perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan dengan sudut pandang di mana subjek menelaah objek materialnya yang tidak terbatas pada apa yang mampu diindrawi saja, melainkan seluruh hakikat sesuatu baik yang nyata maupun yang abstrak. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya paparkan dari diskusi pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam diskusi ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.